gue waktu kuliah tuh gue analisis album Phil Collins. Wih, ngeri. Apa kita ngobrol-ngobrol kayak gini nih, one day ya, misalnya Amin lo besar gitu ya, orang-orang pasti nggak ada yang tahu tuh kalau misalnya lo tuh sudah pernah di weddingnya mereka. Nggak sadar aja, pasti nggak tahu tuh. Lo kalau misalnya bayangin ya, 5 tahun deh, 5 tahun ke depan, ya 5 tahun. Lo bakal kayak gimana sih? Lo bakal ngeproyeksi diri lo kayak gimana sih sebenarnya? Dan pasti gue lebih keren. Nanti Boy Six all program your inspiration, it's your inspiring radio station. Welcome back ya. Kalau misalnya biasanya kita punya obrolan-obrolan seru, kali ini kita bakal obrolan yang luar biasa banget. So kali ini kita udah kedatangan ada Morat. Halo Morat. Halo, yoi. Posisi lagi di mana bro? Gue lagi di kantor berita. Anjay, kantor sendiri, tempat rilis sendiri. Kandang sendiri. Kandang sendiri, aman ya tapi ya. Aman. Sehat semua ya Bor? Alhamdulillah semua sehat. Oh, iya. Cuy, maksudnya di sana sehat semua. Alhamdulillah sehat semua bro. Di sini semua oke kok. Di kantor anak-anaknya sehat bugar walafiat. Rat, tapi waduh, putus kan nih. Halo. Nah nih, lo kan udah bikin nih beberapa single ya udahan ya dari yang kemarin-kemarin sebelumnya udah sempet lo bikin lah. Nih yang jadi pertanyaan adalah kenapa dari sekian lama lo kerja di sana baru akhirnya bisa keturutan nih buat singlenya diadain? Kenapa kayak gitu tuh? Jadi kalau dari pertama ya, dari single pertama. Kalau dari single pertama, gue baru pengen nyoba solo project. Dari situ cerita awalnya itu gue belum di Berita Kasa. Gue kenal anak-anak Berita Kasa setelah gue rilis single pertama. Setelah gue rilis, anak-anak tadi ya akhirnya gue diajak ke kantor ngobrol sampai akhirnya ya udah lu oke nih buat roster kita. Nah, akhirnya bikinlah single kedua yang Moral Music. Oh oke. Itu Moral Music itu single pertama gue sama Berita. Akhirnya masuk dalam kompilasi. Oh jadi sesimpel itu ya sebenarnya ceritanya, berarti malah lu bikin single dulu ya? Terus sendiri dulu awal. Oke. Rat, tapi bicara tentang masalah dari Blink Open Eye, abis itu apa sih Tomorrow I'm Losing You gitu, terus maksudnya nuansanya nggak jauh-jauh dari anak muda ya sebenarnya. Emang lo pengen angkat itu apa gimana deh? Nuansa apa yang musik atau di tema? Oke. Terus sebenarnya lo udah tahu sih target pasar lu siapa? Yang kira-kira bakal denger? Ya pasti target mungkin sampai umur gue kayak 14 sampai 34 lah. Oke, berarti kita ambil temanya kebanyakan tentang romance. Rat, sorry, boleh nggak? Apa namanya deketin dulu si mic-nya kayak agak sedikit tadi, putus sedikit. Cek. Oh ya. Nah, alright. Nah, oke lah, kan lo udah tahu tuh pasar lo kayak gitu tuh. Jadi emang apakah maksudku pas bikin lagu itu emang karena pasar lo, apa gara-gara emang ya ini yang emang deket dari kehidupan gue nih kayak gini nih? Nah, beruntungnya ya karena gue masih ke target pasar gue juga kurang lebih satu generasi sama gue, jadi gue nggak perlu ribet mikirin ini mana ya pasar kira-kira pasar suka gitu. Ya udah gue bikin yang gue mau aja, dan untungnya itu bisa diterima. Asik. Ya untungnya sih gitu sih sampai ke Malang juga ya. Asik sih tapi serius aja. Bicara juga nih tentang baik lagi deh, lu ngomong tentang masalah how ini kan biasanya ini pertanyaan klise dari media ya pastinya. Apakah ini pengalaman pribadi? Sebenarnya
dibilang penuhnya pengalaman pribadi enggak. Ya tapi gue punya pengalaman pribadi kan ini tentang hubungan toksik gitu ya. Tapi banyak juga gue dapat inspirasi dari teman-teman gue yang ngalamin. Jadi gue nggak ini bukan punya pengalaman pribadi gue. Jadi lu mengcompile lah ya. Mengcompile sama aja kayak dari single gue sebelumnya yang itu Moral Losing itu gue bikin itu lumayan apa ya, lagi stuck, gue nggak bisa nulis. Di situ gue nggak ada masalah juga dengan kita, dan akhirnya gue bikin tentang apa nih, gue gak ada masalah. Oh yaudah, tentang ya overthinking gue aja, kalau gue digali sama orang gimana ya. Akhirnya jadi lain Tomorrow. Asik. Oh ini ya, apa namanya, banyak berimajinasi ya ternyata. Harus sih. Terus sebenarnya writer's block itu kayak kurang valid. Iya. Bener. Nggak perlu hal yang super wah gitu, justru malah hal-hal yang kecil-kecil di kehidupan kita nih yang asik sebenarnya buat diangkat gitu, malahan. Sederhana aja. Tapi waktu lagi proses pembuatan itu, lo lebih pilih kemasnya aja. Iya benar, yang kemasnya. Tapi lo lebih milih gimana sih? Bikin lirik dulu atau bikin lagunya dulu? Yang mana? Jauh ini gue lirik dulu. Oke. Berarti emang basic nulis bisa berarti ya? Apa lo punya buku gitu nggak sih? Apa lebih ke arah puisi? Puisi, karena gue juga lulusan sastra Inggris kan. Ya lumayan terbiasa lah. Asik. Oke, berhubungan sama kuliah juga. Emang dulu waktu kuliah skripsi berhubungan sama musik gak nih? Berhubungan. Gue waktu kuliah tuh gue analisis album Phil Collins. Wih, ngeri. Jadi satu album ya liriknya gue sebenarnya kayak lu lepas itu, lu translate sendiri, lu cari meaningnya sendiri, tapi dengan ada teori-teorinya juga lu ngertiin. Nah ini cukup menarik sih. Oke, background lu adalah anak sastra Inggris, lu bikin skripsi kayak gitu, kehidupan lo yang di sekitar lo ambil itu adalah jadi lagu juga akhirnya. Nah, sedikit lah kita mengulas lah tentang masalah house sendiri juga. Kan ini bukanlah topik yang biasanya, ini bukan topik yang yang bukan umum gitu loh. Ini topik yang pasti pasaran banget loh. Sebenarnya banyak banget musik yang mengangkat hal yang seperti ini. Nah, apa sih sebenarnya sudut pandang yang pengen lo bedain sama orang-orang lain gitu? Atau mungkin gimana sih caranya lo nyampein ke orang lain tentang masalah yang sebenarnya klasik banget ini? Jadi gue nulis tema top itu triggernya itu, gue bilang trigger gue tuh bukan hal-hal yang sebenarnya besar banget. Trigger gue hal-hal kecil banget. Gue di sini ngomongin general toxic itu bisa gak mesti antar individu, gak mesti antar kayak gue sama cewek gue, bisa aja kayak let's say lu seorang pecandu narkoba, lu dengan barang terlarang itu pun gue menggambarkan sebagai toxic relationship. Lu butuh itu, lu tahu itu sesuatu yang gak baik buat lu, tapi lu masih tetap berhubungan itu. General kita balik lagi ke kata mereka bebas arti lirik. Asik. Iya. Nah, dari genre musik sendiri nih, kalau misalnya dibahas sedikit, pas banget kan yang lo bawain misalnya tuh pop gitu loh nuansanya. Iya kan? Nah, itu emang dari dulu lebih seneng pop gitu? Atau mungkin nggak ada kendaraan yang cocok sama lo kecuali pop? Oh enggak. Terus gue dulu ngeband juga kayak SMA, kuliah, kayak gue main rock. Iya kan. Cuman gue suka banget musik soul gitu, musik orang kulit hitam. Kayak misalkan House Barkley, terus ada Black Pumas dan yang lain, musik soul. Akhirnya gue main house. Keren nih, gue pengen coba kayak apa ya, cocok juga. Gue nggak membatasi gue dengan genre.
gue Hmm. suka apa. Gila, emang anak seni banget ya. Cuman ada lah favorit gue ya rock dan LA, soul gitu. rock and music soul ya. Dan ini bisa noted banget nih, maksudnya buat fans-fans lo jadi ngerti, oh iya iyalah, gimana sih, gimana enggak, maksudnya berita angkasa bro. Masa nggak suka rock? Dikik lo ntar. Ini bener tapi nggak sih, ini fun fact juga nggak sih kalau misalnya kan kemarin si apa namanya anak-anak Rumah Penari Roket kan ke Abbey Road juga, berarti waktu lagi mastering punya lo juga dibawa juga ke sana tuh. Punya gue juga dibawa kan. Sekalian lah ya, satu proyekan lah ya. Oke, nah ini ngomong-ngomong juga nih masalah referensi lagu, lo tadi bilang bahwa lo senang tuh musik-musik soul dan sebagainya. Nah yang jadi gue pertanyaan adalah dari kecil emang lo dikenalin sama musik-musik kayak gimana sih? Lo sampai bisa ngeluarin sebuah lagu, bisa bikin satu karya? Sebenarnya awal gue suka banget musik itu dari Phil Collins itu. Oke. Dulu Phil Collins jadi soundtracknya Tarzan. Apa namanya? You'll Be My Heart. Iya itu satu album itu gue suka banget waktu kecil. Nah terus dari situ kayak gue minta bokap buat beliin kasetnya. Terus bokap juga dulu sering kasih gue lagu duluan kayak Led Zeppelin, Red Hot, Purple dan situ. Oke. Berarti emang Pertama kali gue dari kecil udah emang bokap juga support banget ya? support. Cuman bokap sih nggak yang seni banget gitu, cuman dia suka. Asik. Gue yang ke-trigger. Ke-trigger ya, jadi ya kayak oh ini musiknya kayak gini nih. Tapi gokil loh, maksudnya buat anak kecil ya. Waktu seumuran gue pasti dengernya Peter Pan, Bor. Pen juga pasti. Oh iya dong. Tapi asik sih emang ya. Dulu zaman-zaman kita masih main kaset ya. Main kaset, masukin ke radio, rewind, harus tahu side A side B-nya yang mana nih. Muter-muter itu kan. Iya, pakai bolpen. Pakai bolpen, Pak. Nah, ini oke lah. Dari belakang tadi udah kelihatan tuh, lo emang udah punya gambaran nih musik-musik yang tanda kutip legend banget tuh. Nah, makanya kenapa akhirnya menurut gue pribadi pas denger lagu lo tuh emang masih soul-nya tuh ada soul lama itu. Itu masih ada soul kesana. Ya itu berarti kejawab nih, berarti emang lo tuh ke-influence sama itu, lo kepengin juga nih bisa bikin itu. Bener ya? Dan gue ketemu orang yang tepat juga sebagai produser, kayak gue ketemu Patrick Vicky yang dia punya mindset kayak gitu juga. Oh iya, by the way produser lo siapa sih? Vicky drummer Vicky ya. Iya, gila sih tuh anak tuh kalau ngomong, langsung dosen banget. Iya, kayak deh cocok lah semuanya. Iya, tapi coba dong cerita dikit tentang Vicky juga. Ini penting nih. Vicky paling sebel sama lo kalau misalnya lo ngapain pas dalam proses produksi? Kalau apa ya? Kalau gue nyanyi buat nyari bagus. Karena dia pengennya tuh lu nyanyi gak usah nyari bagus, lu nyanyi yang penting solo aja, lu udah bisa nih nyanyi bagus. Kayak dia paling concern ke itu sih setiap gue rekaman. Udah gak usah dipikirin nyanyinya. Gokil. Karena gue juga sebagai yang nyanyi, gimana caranya nih? Gue pengen bagus tapi gue pengen dapetin solo juga. Iyalah pastilah, gimana? Kita semua pasti berusaha mikir kayak, oke, gimana caranya ini pitch-nya nggak fals, powernya segini, kayak gini. Terus tapi nggak boleh mikir loh. Tapi nggak boleh mikir karena soalnya harus keluar. Susah. Tapi seneng nggak? Maksudnya so far pengalaman produce bareng sama Vicky berarti 2 single ya? 2 single sama Vicky. Dan Vicky sendiri gimana sih misalnya melihat karya lo, pernah nggak ngomong kayak oke, ini gue paling suka yang ini nih, gue paling suka lo pas kayak gini, dia pernah ngomong gitu nggak? Iya, pokoknya setiap kalau udah hasil vokal udah selesai, nah kalau emang itu oke, dia pasti nah kayak gini lu nyanyi nih gitu.
Udah gak usah mikir ya. Cocok ya, sambil sedikit tipsi-tipsi ya dia juga pasti ya. Gue juga justru disuruh juga lu rekaman sambil minum deh. Nah, gue nggak bisa tuh. Karena gue pasti mikir ini gue kalau minum pasti jelek. Ya sempat berapa kali dicoba. Udah lu rekaman coba sambil ya alkohol lah. Beler ya. Iya kurang. Tapi pasti seru banget karena maksudnya ketemu sama anak-anak Bang Roket selalu selalu tidak dalam keadaan sadar mereka itu ya. Tidak 100% di sini. Oh, tapi yang berhasil tuh yang If Tomorrow kemarin. If Tomorrow itu lumayan ya alkohol. Tapi Oke. Bicara juga nih tentang masalah tentang tempat produksinya ya. Aku penasaran sih, aku jelas lah dari single pertama dulu lah yang Blink of an Eye kan pasti alat-alat lo kan bukan alat-alat yang tanda kutip kayak yang sekarang produksi sama Vicky lah gitu. Nah dari sound design sendiri lo udah puas belum sih sebenarnya gitu loh sama sound ini, karena kalau gue pribadi ya gue kadang-kadang masih ada, jujur aja maksudnya masih ada beberapa yang kayak oh ini kayaknya elektronik nih, maksud tuh bukan drum steel yang emang kerasa steel gitu. Nah tapi emang apakah itu yang pengen ditonjolkan atau gimana, boleh nggak dikonfirmasi? Iya, kalau untuk produksi 2 single belakangan ini gue sangat puas ya karena kitnya juga kebanyakan take langsung. Saya semua take langsung. Dibandingkan dengan lagu yang pertama itu kan banyak banyak gitar doang kayak waktu pertama gue take beneran. Dan setelah 2 single ini ya gue lebih senang aja sih karena lebih suaranya lebih organik. Wah sih. Berarti itu semua serius semua organik, semua instrumen. Semua. Yang If Tomorrow sama ini ya Hal. Oke. Agak tangan ini. Gue pikir maksudnya zaman sekarang kan lebih enak pakai apa namanya MIDI ya. Maksudnya itu kan lebih praktis lah. Iya, lebih praktis lah. Lu tinggal buka aja tuh easy drum gitu selesai. Udah kasih reverb selesai. Berarti itu drum pun juga semua take langsung ya? Semua take. Iya. Ajib. Nggak salah sih, tapi sampai kayak Abbey Road juga masternya. Oke. Kalau yang pertama tuh yang Blink of an Eye itu gue benar-benar kayak DIY aja. Iya. Tapi tetap gue di produksi sama kalau tau gitaris ada tempat kan. Aku dibantu sama dia. Dia. Tapi kalau workshop tetap di rumah atau di studio? Kalau workshop studio sih, cuman kadang-kadang juga gue misalkan lagi di rumah terus dapat lagu gue rekam voice note aja. Ya. Kirim lah ya. Terus kadang-kadang ya, gue nyampe studio udah jadi lagu kayak gini gue mantap. Mantap. Terima jadi aja ya, udah ada tim produksinya udah deh. Beres. Tapi asik sih serius. Aku misalnya apa ya? Pasti ada lah suara-suara yang di zaman sekarang ini di era digital yang semua orang tuh bisa ngerekam sendiri. Itu tuh kalau misalnya kita ngerekamnya itu todong gitu tuh suara-suara yang menggelitik kuping itu keluar tuh. Selalu ada pasti. Dan ini akhirnya gue baru tahu nih, ini ternyata semuanya bener-bener asik. Kalau misalnya dari artwork sendiri yang bikin siapa nih? Artwork yang foto itu sih ada Radit ya. Emang desain layout dan lain-lain sih dari kantor juga. Oke. Berarti emang anak-anak sendiri ya. Tapi buat lo sendiri kalau misalnya let's say ya, lo nggak masuk nih di Berita Angkasa gitu, lo nggak bagian dari mereka gitu, lo bakal ngapain? Pergerakan apa yang bakal lo lakuin supaya musik-musik lo ini bisa ke-produce dan bisa kesebar? Ya pasti bakal DIY terus ya kalau gitu kan. Itu seadanya dan masih kerja kantoran.
pasti guide orang lah ya, berusaha nyari-nyari lah ya jadinya. Oke. Dan nggak tahu ya, karena mungkin gue udah beberapa kali ngobrol sama kelompok program roket, jadi gue agak paham nih kalau misalnya, tapi ini boleh konfirmasi ya, lo disetir nggak sih, misalnya tanda kutip ya, lo pasti belajar lah sebagai musisi kan, kita masuk label nih gitu, jadi kita belajar, oh cara kerjanya gini gitu. Tapi apakah kamu ditekan gitu loh? Apakah kamu ditekan untuk kayak gini nih harusnya nih, kamu harus ini gitu? Enggak ditekan, cuma mungkin banyak insight yang gue dapat dari orang-orang yang lebih senior. Jadi sebenarnya nggak menekan. Ya. Itu sih. Masih balance sih, karena generasi gue dan generasi senior ini punya insight yang beda dan gimana caranya biar ketemu di tengah. Ya. Itu tuh yang jadi pertanyaan cuy. Karena maksudku sekarang ini banyak banget ya, ini tanda kutip label-label yang udah mulai mengindie lah ya, kayak gitu. Nah, tapi gue masih belum bisa mapping nih sistem kerjanya label-label yang tanda kutip minor tadi itu kayak gimana. Lo bisa nggak sih ceritain misalnya cara kerjanya? Kalau lo kan sebagai artis nih sekarang, lo udah tau lah jadi roster rasanya kayak gini. Boleh nggak sih ceritain jadi biar teman-teman yang dengerin ini ngerti, oh masuk label itu untungnya apa? Terus tuh mungkin kayak lo harus siapin apa aja gitu, terus lo harus hati-hati di mana aja. Bisa nggak lo ceritain? Di dalam segala aspek. Jadi publishing pasti koneksi label lebih luas. Terus yang kedua tadi apa? Yang kedua itu sebagai roster lo harus punya apa sih sebenarnya? Yang diminta itu apa gitu? Roster. Yang penting konsisten gue dalam membuat karya. Terus, ya kualitas pasti lu mesti menjaga kualitas lu sebagai artis di situ, dan juga tuh gak enaknya ya. Iya gak enaknya. Itu bukan yang gak enak, cuman tanggung jawab lu jadi lebih besar. Oke. Ya, karena lu punya tim dan lu kontrak sama mereka. Ya. Ya itu yang secara general maksudku berarti di sana pun juga sama gitu loh. Beberapa yang di Kota Malang juga sama sih sebenarnya. Beda banget sama zaman dulu kan banyak tuh kontrak-kontrak yang tanda kutip kita agak tersesat ya jadinya gitu loh. Udah dijanjiin uang segini lah besarnya lah bla 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 bla, akhirnya tuh terlena lah gini gitu, terus akhirnya keluar lah orang-orang yang sakit hati gitu masuk label tuh, ntar lu diperas, kayak gini lah gitu lah. Padahal kalau zaman sekarang ya nggak gitu juga gitu loh. Ya sebenarnya mungkin karena ya orientasi uang sih ya pasti, cuman bukan jadi bensin utamanya sih harusnya. Itu sih. Cuman tetap belum realistis sih. Yang kalau mau berangkat dari uang dulu sih rada susah ke depannya bener. Iya. Setuju banget. Oh ya, mungkin beberapa pertanyaan random nih. Lu kan sebagai bagian juga nih di Berita Angkasa gitu ya. Ngomongnya masalah cuan sendiri, gimana pandemi ini? Ngalir kagak? Gini. Ya susah sih, rada susah, apalagi gue yang baru keluarin single terus next gue bakal keluarin album. Kalau dengan situasi kayak gini sih lumayan muter otak sih. Gimana untuk balikinnya dan lain-lain. Ya itulah, harus adaptasi secepat mungkin. Terus lo gimana? Misalnya ada nggak kiat-kiat tersendiri lah, misalnya buat ngatasin gini tuh, berarti kan kita nggak mungkin dong bermusik doang. Lo nggak mungkin juga dong cuman kerja di Berita Angkasa gitu. Apa lo ada cekaran lagi di luar? Nah, gue sejauh ini sebagai karyawan juga di Berita Angkasa, jadi masih ngerjain beberapa activation lah, beberapa campaign ya, di luar project. Oke.
ya itu sih hal-hal realistis yang menurutku gimana ya, kita juga jadi musisi juga nggak bisa tiba-tiba cuman ya udah pokok musisi doang gitu. Kalau nggak ada modal ya harus realistis doang. Kalau nggak ada modal ya cari kualitas kayak cari apa kayak cari link kayak bisnisin itu semua. Gue kemarin juga sempet ngisi wedding gitu. Ya gimana ya? Iya kan. Wow, seorang Murad dia ada di wedding. Beberapa kali lah. Apa? Ini nih apa kita ngobrol-ngobrol kayak gini nih one day ya, misalnya amin lo besar gitu ya. Orang-orang pasti nggak ada yang tahu tuh kalau misalnya lo tuh sebetulnya pernah di weddingnya mereka. Nggak sadar aja pasti nggak tahu tuh. Kalau pernah kerja di berita angkasa gitu, dulu tuh anak magang kayak apa kayak nggak ada yang mau tahu. Kayak Ngapalin gitu. top 40, aduh. Ngapalin top 40 itu nyebelin banget sih asli. Apalagi kok tiba-tiba dia request. Ah iya. Waduh. Tapi untungnya dari kemarin sih kalau request, udah silakan kalau mau nyanyi gitu. Iya Bawa aja. monggo. Kan. Tapi kalau bapak-bapak gitu kan suka, oh lagi dong lagi, silakan. Seneng banget, tapi menurutku emang gak jauh-jauh lah. Berarti keadaan kita sama semua di Malang, di Jakarta sama semua. Berusaha bertahan hidup ya. By the way, ngomongin tentang masa album juga nih. Ini album ini bakal rilis kapan nih? Estimasinya sih pertengahan tahun. Oke. Karena kan sekarang masih ada beberapa track yang mau dirombak. Pertimbangannya apa tuh ngerombak? Gak tahu, pengennya gue aja kayak perasaan kurang enak, kurang suka gitu. Beberapa juga ada yang liriknya pengen gue ganti full semua pengen. Iya, setuju aku. Pasti harus berusaha buat perfect ya. Tapi kan ini lucunya adalah kita tuh selalu nggak puas sebenarnya. Iya nggak sih? Ya memang. Pasti kayak meskipun kita mau rilis tuh kayak sebenarnya ada yang kurang ini kayak ini Iya, gini. Lo gimana caranya? Makanya Nah itu nyetop itu gimana cara nyetop kayak ini, oke ini deh cukup nih. itu kalau mau nyetop itu butuh orang lain, butuh perspektif beberapa orang. Mungkin misalkan circle pertama kita, circle paling dekat kita ya kayak misalkan Vicky produser atau anak-anak kantor. Gue nggak egois kayak ini udah bagus deh keluarin aja, enggak juga. Jadi itu masih tetap di insight dari track, dari perspektif mereka. Jadi itu sih yang bisa ngerem ego. Iya. Nice. Karena emang pasti si Fix sampai sebelum pasti upload aja tuh kayak iya nggak ya ini kayaknya bisa mundur aja nggak apa-apa deh. Nggak apa-apa. Oh ya. Bicara juga tentang market yang udah sempat lo tadi bilang bahwa market lo adalah umur-umur segitu tadi ya. Nah ini sebenarnya ketika mereka nanti mendengarkan musik-musik dari lo expect apa sih ke mereka? Atau mungkin lo punya nggak sih saran buat mereka ketika mendengarkan musik lo tuh di situasinya kayak gimana? Atau mungkin dengan berpikiran dengan cara yang seperti apa? Mantap kalau adjust mereka nikmati musik gue di saat dari terbuka juga. Jadi lo ya mau denger silakan, pokoknya tergantung mood lo aja deh. Karena kan kadang-kadang kan ada beberapa musisi yang kayak bilang, oh musik gue paling enak itu kalau misalnya pas lagi lo mau tidur, lo setel tuh. Atau lo lagi ngapain, lo setel tuh. Kayak gitu-gitu. Jadi musik gue tuh paling enak kalau lagi lo pengen musik. Gak maksa ya, gak maksa, bebas. Pokoknya mood lagi cocok, sikat. Silahkan. Yoi. Dan dari kemarin sih banyak yang bilang, wah dulu MC buat jalan-jalan sore nih di mobil. Iya, emang sih. Karena musiknya nge-soul kan, jadi kayak cocok banget buat sambil ngopi gitu kan. Yoi. Berduaan sama mantan. Janganlah. Jangan.
Oke, 2 random question dari aku terakhir nih, sebelum kita tutup. Oke, yang pertama adalah mengenai sistem industri kita yang sekarang udah berubah banget nih, gara-gara pandemi kayak gini. Ya, menurut lo gimana sih caranya kita buat survive? Untuk ngatasin pandemi, Ya. berarti sebenarnya formula yang works atau formula yang udah terbukti itu belum ada. Jadi menurut gue untuk sekarang tetap explore, tetap harus bisa adaptasi situasinya. Karena sejauh ini juga belum ada formula yang tepat gitu loh buat ngatasin buat industri ngatasin pandemi. Setuju. Terus yang terakhir adalah Rat, lo kalau misalnya bayangin ya 5 tahun deh, 5 tahun ke depan, ya 5 tahun, lo bakal kayak gimana sih? Lo bakal ngeproyeksi diri lo kayak gimana sih sebenarnya? Pastinya gue melihat 5 tahun ke depan, ya mungkin udah 3 album minimal. Gue bisa jadi inspirasi untuk orang lain, dan khususnya di musik. Pasti gue lebih keren. Ya harus dong, karena yang pertama kali kita jual adalah keren. Kalau nggak keren apa? Asyik. Oke, kita aminin ya. Semoga lu 3 album bakal tercapai, lu bakal jadi inspirasi. Anyway, lu masuk Alvara ini karena menurut kita lo adalah inspirasi juga. Udah. Jadi kurang lebih kayak gitu ya, Rat ya. Nanti kalau misalnya ada kesempatan buat datang ke Malang, langsung aja datang. Pengen ke banget. Nanti serius, misalnya kalau misalnya lo mau kesini, kontak-kontak ke Nathan, bilang ke Mas Niki, ntar kita ajak lo muter-muter. Ya, pasti. Oh ya, mungkin terakhir deh nih, lu promoin dong, bisa didengerin di mana aja. Oke, sama jadi, Instagram lu apa deh? Di How, lagu single terakhir gue bisa didengarkan digital stream platform favorit kalian, Spotify, Apple Music, Joox dan lain-lain. Untuk video liriknya juga udah keluar di YouTube channel Morat Chill. Next juga gue bakal keluarin konten lagi segala hal ini di YouTube. Ya, kalau mau bisa follow Instagram gue @morat store. Oke, sedap. Sebuah hard selling dari Morat. Yeah. Ya udah, Rat, thank you ya. Kita akhiri sesinya ya. Sampai jumpa. Ya, buat anak-anak Perban Roket sama Nathan tadi. Salam juga buat anak-anak Alvara. Langsung. Amin ya Allah, amin. Oke, see you. Bye bye.